Halo rekan-rekan semua, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan channel Dapur Coding. Oke, kali ini pembahasan kita agak sedikit lebih naik level ya, codinger. Kemarin-kemarin saya membahas terkait eh, basic programming logic, yaitu logika pemrograman dasar untuk bagaimana sih cara melakukan pembuatan coding dalam coding editor seperti eh, Visual Studio Code ya. Oke, untuk saat ini pembahasan pada pagi hari ini saya menaikkan kadar taraf kok kadar kok kadar sih. Oke, apa eh, level dari pembahasan kita itu agak menengah. Oke, agak menengah itu maksudnya gini, kemarin membahas terkait coding logiknya, kali ini kita terapkan coding logiknya. Tapi untuk di pagi ini kita eh, membahas terkait ininya ya, pembukaannya. Sebelum kita lakukan pengkodean atau pencatatan coding, kita apa aja sih yang kita butuhkan untuk kebutuhan pada saat kita melakukan pemrograman coding tersebut. Ini ngaco nih backgroundnya nih. Oke, ada yang mencet nih, jangan pencet-pencet dong. Oke, itu gini. Yang yang pertama kali harus dibutuhkan atau di-download ke dalam PC atau laptop kita itu sebagai berikut ya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya itu di basic programming kita harus membutuhkan Node.js, kemudian membutuhkan Visual Studio. Nanti kalau laptopnya menggunakan Windows, Mac atau iOS atau Linux, bisa menggunakan salah satu di antara 3 sistem operasi ini. Kemudian ada satu framework yang cukup uh, populer, yaitu Adonis.js seperti ini. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke, lakukan download ya dengan link. Nanti linknya saya kasih di komen dalam video ini. Kemudian nanti kalian rekan-rekan masing-masing download sendiri masing-masing. Bisa menggunakan installer kalau untuk yang Windows atau package untuk yang iOS juga installernya. Oke, ini saya nggak usah, cancel aja. Karena saya udah lakukan download sebelumnya di Windows saya. Kemudian saya udah install juga Visual Code dan ada package-nya ini. Ada cara package ini untuk di-download nanti saya kasih tahu juga caranya. Oke. Nah, apabila semua udah terpenuhi ya, yaitu si Node.js-nya sudah terinstall, pastikan bahwa aplikasi tersebut sudah terinstall di laptop atau PC rekan-rekan dengan cara seperti ini, di Node version aja. Oke, ini berarti bukan yang terbaru. Yang terbaru itu 18.14. Saya masih 18.12. Nah, kenapa ini versinya adalah LTS, adalah long term support, di mana aplikasi ini itu di support terkait update dan patch-nya untuk bisa lebih
lebih terbaru lagi, maksudnya di sini kalau ada error atau ada isu bisa disampaikan ke pihak Node.js-nya. Kemudian kalau Node.js udah, kita ceknya udah ya. Nah, terus nih npm, versi npm-nya juga sudah terupdate. Itu satu paket ya dengan Node.js-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuka Visual Studio ya. Lihat nanti teman-teman bisa install di mana, di Windows, di Linux atau di Mac. Nah, kalau rekan-rekan buka Mac, menggunakan Linux bisa dibuka. Kalau menggunakan Windows juga bisa dibuka seperti ini. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita langsung lihat ke dalam satu tool dari si Visual Studio, yaitu ini tombol paling kiri atas itu adalah manajemen folder. Nanti dia akan kasih tombol seperti ini, ada open folder dan clone repository. Nah, untuk clone repository ini kita harus terhubung dengan di sini ada yang namanya repo umum ya, repo yang tersedia di banyak tempat di internet. Salah satunya adalah GitHub, ini adalah repo. Jadi repo ini adalah suatu tempat di mana kita menyimpan coding-coding kita yang kita gunakan. Jadi ini baik, selain dia tersimpan di dalam folder yang yang ada di dalam lokal PC kita, repo ini adalah tempat di mana codingan-codingan kita yang sudah fix dan sudah dibuild dalam kondisi stabil dan bisa di compile dan digunakan, itu tersimpan di dalam tempat penyimpanan universal versioning. Jadi terdata sebagai coding yang ada versinya gitu. Kalau kita melakukan coding dalam code editor seperti ini, kemudian kita save atau kita edit atau kita apapun, atau kita coding ulang lagi, atau kita tambahkan satu function, itu tersimpannya di dalam lokal, folder lokal. Nah, setelah itu sudah tersimpan di dalam lokal dan udah oke, maksudnya sudah sukses kita buat dan logic kita sesuai, kita push. Ini ada source control yang kita connect ke repo-nya. Repo itu di sini posisinya di GitHub. Nah, kalau sudah tersimpan di situ, kita push gitu, udah selesai, udah si codingannya nggak akan bisa berubah lagi, karena ini adalah tempat terakhir di mana tempat final ya, maksudnya tempat di mana semua codingan itu bisa ditaruh di sini. Dan ini kalau yang ada satu tempat yaitu free, jadi dia bisa dilihat oleh siapa aja gitu. Ini namanya GitHub. Oke, kita balik ke pembahasan sebelumnya ya. Nanti kita bahas di lain session atau lain pertemuan kita lagi untuk membahas khusus terkait yang GitHub ini. Oke, kalau untuk yang Node.js dan yang sudah install Node.js dan yang sudah install tadi Visual Studio, kita buka. Oke. Nah, ini diarahkan untuk buka ke open folder. Nah, di sini saya langsung oke ya, sini ya. Nah, kita masuk ke sini, masuk ke foldernya teman-teman sekalian yang mau dibuat.
contohnya di sini ya, sampel. Di dalam folder itu sudah ada filenya namanya sampel TS. Nah, ini saya buang dulu. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Visual Code ini bisa melakukan manipulasi file. Maksudnya adalah file yang kita gunakan itu bisa dikontrol oleh si Visual Studio ini. Seperti ini. Oke, di dalam folder ini ada file namanya sampel. Bisa dia lihat langsung. Nah, ketika saya lakukan delete di sini, saya delete ya. Oke, kita lihat. Nah, di foldernya juga terhapus filenya. Nah, seperti ini cara kerja Visual Studio, hampir sama dengan folder Explorer. Tapi di Visual Studio ini kita langsung bisa ngoding. Coding itu menulis bahasa pemrograman di sini. Oke. Nah, kali ini saya mau menjelaskan bahwa bagaimana cara menggunakan Visual Code ini terhubung dengan Node.js dan bahasa pemrograman yang kita menggunakan. Saya clear dulu. Nah, ini masuk ke satu terminal. Terminal ini adalah command prompt ya. Ini sebenarnya sama dengan command prompt yang ada di shell-nya ini. Command prompt ini. Perintah basicnya komputer. Shell. Ini juga nih sama seperti itu. Di sebelah samping sini ada. PowerShell ada, Git Bash bisa, command prompt bisa. Ya, nah ini saya gunakan yang PowerShell. Nah, ini PowerShell ada dua, ini kita hilangkan satu, jadi satu ini yang digunakan. Nah, oke. Kita kembali ke screen Visual Studio Code. Oke, setelah kita sudah tahu paham struktur foldernya, kalau masuk ke sini berarti ke folder dapur coding berarti folder existingnya adalah di dapur coding sini. Nanti kita lihat di dalam si folder ini akan ada tambahan folder-folder lain atau file lain. Setelah kita inisialisasi frameworknya di dalam Visual Studio Coding ini. Nanti kelihatan di sini. Oke. Nah, framework atau secara singkat itu ada fitur untuk melakukan coding menggunakan JS atau TS, TypeScript atau JavaScript itu adalah framework Adonis.js ini. Nah, ini Adonis.js adalah framework yang membantu kita para programmer coding TS atau JS untuk bisa terhubung dan terintegrasi dengan bahasa pemrograman JS dan fitur lainnya di dalam sini. Ada controller, ada root, ada controller, file upload, validator, template engine. Tapi yang saya ingin saya informasikan ke rekan-rekan sekalian, ini cara melakukan instalasi Node.js, Adonis.js ini ke dalam aplikasi yang mau kita buat atau project yang mau kita buat di sini. Oke, kita coba inisialisasi pertama kali ya. Itu adalah buat project menggunakan Adonis.js. Adonis.js framework ini ke dalam aplikasi kita. Oke, start ya. Oke, pertama kali itu kita lakukan types sintaknya itu di sini ya. Ini
Oke, ini hanya sampel aja. Ini adalah nama projectnya ya. npm init itu menginisialisasi nama project. Nama projectnya adalah Adonis.js Demo App. Nah, kemudian kita panggil project template-nya milik Adonis. Oh, di sini. Ini namanya ya. Kita taruh sebelah sini. Seperti ini. Ini adalah project template-nya Adonis. Adonis.js. Kita inisialisasi milik dari Adonis.js template ini, kita kasih namanya itu menjadi demo. Jadi kalau kita npm init inisialisasi projectnya Adonis template, ini adalah Adonis template ya, menjadi Adonis.js demo app. Kita buat seperti ini. Oke, kita coba run. Caranya itu di enter aja. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, 404 not found. Oke, sebentar. Oke, ini ada salah sintak ya. Sorry. Sorry, ada salah sintak. Sintaknya seperti ini. Yes-nya nggak dipakai. Oke, coba lagi. Nanti ini step by step-nya akan saya infokan ya. Oke, ininya akan saya infokan step by step-nya. Nanti di bawahnya komen video ini. Oke, kita enter ya. Sudah jalan. Nah, ini ada beberapa versi template yang disiapkan oleh Adonis.js. Versi template-nya itu ada API. Ini adalah kita secara project atau secara ya ini udah di higher level ya kalau memang bentuknya API itu mau bikin satu server side application yang bentuknya REST API. Jadi project kita nanti itu kalau teman-teman sekalian memilih tipe yang API ini nanti bisa di-hit dari client side, yaitu bisa mobile app, bisa web API, web application yang ngirim data request ke servernya rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan sekalian memberikan respon balik ke mobile app-nya atau ke web app-nya. Nah, saran saya di sini karena ini adalah masih pemula atau masih awal itu pembuatannya, saya bikin yang slim ya, smallest. Jadi possibility-nya adalah ini untuk template-nya tidak lengkap semua keseluruhan fitur dari Adonis ini diinstal. Jadi hanya sebagian aja. Jadi nanti akan saya kasih tahu bagian mana aja yang terinstall. Oke, saya klik ya as slim. Fitur dari template-nya kita ambil yang slim. Kita tunggu sebentar. Pilih sama dengan ini, ditekan tombol tab aja, tab. Oke, langsung di enter. Nah, ini apakah diinstalkan slim? Slim-nya diinstal aja. Tekan tombol Y ya. Kalau Prettier ya ini diinstal aja juga pakai tombol Y untuk menjawabnya. Kita tunggu lagi. Oke, kita tunggu sampai selesai.
apaan sih? Berisik. Oke, belum selesai ya? Sebentar. Apaan sih? Tepuk tangan buat siapa? Nanti belum. Ini masih lama ini. Tunggu aja. Kurang lebih ya sekitar 3, 2 sampai 3 menit lah. Maksimal 5 menit. Malah ngetawain aku gimana ya? Oke, kita tunggu ya. Sorry, ini sambil mencet-mencet tombol nih. Backgroundnya dipencet. Oke, sudah berhasil ya. Nah, ini nanti. Oke, terima kasih Bang Gofil. Ini nanti ada ini ya, ada instruksi atau informasi dari template-nya bahwa kalau setelah ini itu lakukan proses CD, ini kan kita harus ke folder yang dituju yaitu project yang sudah kita punya, udah kita buat. Kemudian cara ngetesnya itu pakai Node.js Serve Watch. Kita coba ya. Pertama kita pakai CD dulu. Oke. Kemudian kita coba Node.js Serve Watch. Ini adalah sintak atau komen instruksi untuk menjalankan project yang udah kita buat ini sudah bisa langsung digunakan tanpa harus mengcoding lagi untuk standar template-nya. Tapi itu secara depan ya, maksudnya pemulaan. Tapi kalau permulaan bahwa projectnya sudah sukses diinstal. Tapi nanti untuk kebutuhan lainnya kita akan lihat cara masuk ke dalamnya dan apa tool-tool atau endpoint mana aja yang bisa kita tambahkan. Nah, ini berarti kalau kita menuju ke server address ini di lokal kita, itu kita udah bisa tampilkan project yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Oke, kita klik ya. Klik kontrol dan klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini dia. Sudah ada tampilan sini. Hello world from a slim app. Nah, tadi tipe dari project kita itu oke, terima kasih. Tipe tadi yang project template yang kita ambil adalah slim app. Jadi si project yang si template yang tadi kita install itu sudah bekerja dengan sudah berjalan ya, sudah bisa digunakan dan tidak ada error karena sudah bisa tampil seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba untuk close atau stop server kita yang udah kita jalankan dengan Ctrl C. Oke, ini Ctrl C udah selesai. Nah, kita coba lagi untuk servernya bisa digunakan atau enggak. Kita refresh. Nah, ini sudah enggak respon. Berarti server yang kita buat ini sudah bekerja dengan sesuai dengan template yang sudah ada. Untuk itu, untuk selanjutnya bisa di otak-atik codingannya atau template-nya sesuai dengan kebutuhan yang
rekan-rekan bisa gunakan. Demikian informasi dari saya terkait pembahasan kali ini. Udah ya. Kira-kira sampai di sini dulu aja ya, rekan-rekan. Kalau untuk lebih jauhnya lagi nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya, melanjutkan dari project template ini. Jadi sering-sering untuk bisa datang ke channel Dapur Coding untuk bisa menyelesaikan project template yang udah kita buat bareng-bareng. Jadi rekan-rekan sekalian jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kemudian share video ini ke rekan-rekan lainnya agar bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan minatnya untuk bisa belajar coding bareng-bareng dengan Dapur Coding. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. See you and bye-bye, selamat pagi.